Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan hari ini kalian akan belajar matematika wajib bersama dengan Bu Guru. Untuk materi matematika wajib pada semester 1 di kelas 11 itu yang pertama adalah ada notasi sigma. Nanti ada beberapa bab di semester 1 ini dalam mapel matematika wajib. Yang pertama, bab 1 itu kita akan belajar tentang barisan dan deret terkait dengan notasi sigma. Konsep notasi sigma, perhatikan jumlah 6 bilangan ganjil pertama berikut. Ini ada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 11. Pada bentuk yang pertama, suku ke-1 adalah 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya 9, suku keenamnya 11. Secara umum, suku ke K pada tadi samaan 1 dapat dinyatakan dalam bentuk 2 kali K dikurangi 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya itu bisa dibentuk dalam sebuah rumus, itu 2K min 1, dimana K nya anggota dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah benar? Kita coba praktekkan. Perhatikan di sini suku ke-1 adalah 1, maka sama dengan 2, K nya diganti 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Kita cek suku yang kedua, di 2 kali K nya 2 dikurangi 1, hasilnya 3, ternyata betul. Suku ketiga apakah sama juga? Kita cek 2 kali 3 dikurangi 1, yaitu hasilnya 5. Kenapa di sini K-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6? Nah, di sini kan K-nya 1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima sampai suku ke-6. Kalau di sini ada bilangan lagi berarti suku ke-7. Ini namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, begitu seterusnya sampai bilangan 11 ini masuk ke dalam suku ke-6. Dengan notasi sigma, bentuk jumlahan dari persamaan 1 tadi dapat kita tuliskan menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 9 tambah 11 itu sama dengan notasi sigma ini simbolnya seperti huruf E ya. Dimana di situ terlihat guru besarkan ya. Bisa enggak? Nah, K sama dengan 1. Jadi maksudnya batas bawah, yang di bawah itu adalah batas bawah dari K nya 1 sampai batas atasnya tadi ini bilangan yang paling atas yaitu 6. Rumus suku ke N nya adalah 2 kali K dikurangi 1, gitu ya. Kemudian bisa dikecilkan lagi. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Bentuk dari sigma K dengan batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya adalah 6 untuk 2K minus 1. Kemudian bentuk notasi sigma dari batas bawahnya K nya 4 sampai 9, 2 kali K min 3 min 1 dan seterusnya dibaca sigma 2K min 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 6. K sama dengan 1 itu batas bawah, 6 itu namanya batas atas. 2 kali 1
ini disebut suku ke n-nya, atau indeksnya bisa n, bisa k, bisa i, apa saja boleh ya. Atau k ini disebut indeks atau variabel. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa rumus notasi sigma untuk suku ke n adalah k sama dengan 1 sampai n a k. Kalau di sininya k ya a k, kalau di sininya b ya a b. Ini tergantung simbol yang ada di batas bawah. Maka sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah AN-1 ditambah AN. Nah, untuk memperjelas dari yang Bu Guru terangkan barusan, kita coba lihat contoh. Hitunglah nilai dari sigma k sama dengan 1 sampai dengan 4 untuk 2k ditambah 1. Maka berarti 2 kali 1, satunya ini batas bawahnya 1 ditambah 1, 2 kali 2. Kok 2 dari mana? Kan k nya 1, berarti dimulai bilangannya itu dari 1 sampai 4. K nya diganti oleh bilangan 1 sampai 4 ini. Maka didapat hasil 2 kali 1 2 ditambah 1 hasilnya 3. Yang 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya 5. 2 kali 3 tambah 1 hasilnya 7. 2 kali 4 tambah 1 hasilnya 9. Sehingga ketika dijumlah hasilnya 24. Kemudian nyatakan dalam bentuk sigma. Misalkan ada A ditambah A kuadrat B ditambah A pangkat 3 B kuadrat ditambah A pangkat 4 B pangkat 3 ditambah titik ditambah A pangkat 10 B pangkat 9. Maka ini adalah sigma. Nyatakan dalam bentuk sigma ya, sigma. K-nya berarti dimulai dari 1. Ininya dimulai dari ininya batas atasnya sampai 10. A-nya pangkat K, B-nya pangkat K dikurangi 1. K nya ini 1 sama kan. Nah 2 suku kedua K nya 2, suku ketiga K nya 3, sampai suku ke 10 K nya 10, sampai di sini 10. Kenapa kok B pangkat kami 1? Kita perhatikan di sini ada, kalau A nya pangkat 2 B nya pangkat 1, kalau A nya pangkat 3 B nya pangkat 2, kalau A nya pangkat 4 B nya pangkat 3, kalau A nya pangkat 10 B nya pangkat 9. Berarti kalau begitu B ini berpangkat K dikurangi 1. Kemudian nomor 2, A pangkat A ditambah B berpangkat N, maka sama dengan berapa? Maka A pangkat N ditambah C N 1, batasnya 1, N A pangkat N min 1. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kenapa ini? Ini itu adalah pernyataan, misalkan notasi sigma R nya 0 kemudian sampai dengan N. Ini adalah bentuk dari kombinasi batas bawah sampai batas atas. A pangkat N dikurangi R, B pangkat R. Ini hanya rumus saja ya. Jadi kalian suruh menghitung notasi sigma atau menyatakan suatu bentuk penjumlahan ke dalam bentuk notasi sigma. Kemudian ada sifat-sifat notasi sigma untuk setiap bilangan bulat A, B, dan N berlaku. Ini ada 5 sifat notasi sigma. Nanti silahkan video pembelajaran dari buku guru ini kalian tulis di buku materinya. Jadi mulai dari slide pertama sampai slide nanti terakhir bu guru jelaskan, silahkan ditulis di buku biar tidak gampang lupa. Jadi harus punya catatan, jadi disediakan alat tulis. Nah
Nah, ini pembuktiannya. Pembuktian untuk seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Ini pembuktiannya. Jadi nanti Bu Guru minta kalian silakan tulis materi dari slide pertama sampai slide yang ini pembuktian. Contoh pembuktian dari sigma K sama dengan 5 sampai 10 untuk 2K min 7 berpangkat 2, apakah sama dengan 4 kali notasi sigma K sama dengan 1 sampai 6 untuk K kuadrat plus sigma K batas bawahnya K sama dengan 1 sampai 6 K plus 6. Jadi akan membuktikan sifat ini. Nah, cara membuktikan notasi sigma ini dengan sifat-sifat yang tadi, yaitu sifat notasi sigma yang 5 ini. Nah, di sini sudah ada bahwa sigma K sama dengan 5 sampai 10 itu kita gunakan sifat nomor 5. Makanya sifat-sifatnya itu harus kalian tulis dan kalian pahami. Notasi sigma atau induksi matematika adalah salah satu materi yang sangat abstrak, ya, sehingga harus kalian pahami betul penjelasan dari Bu Guru bagaimana cara menghitung sebuah penjumlahan apabila digunakan dengan notasi sigma, atau kita bisa membuat suatu penjumlahan, menyatakan suatu penjumlahan ke dalam bentuk notasi sigma, seperti contoh ini pada slide yang keempat. Ini menghitung notasi sigma, kalau ini menyatakan dalam bentuk notasi sigma. Kalau yang kedua ini membuktikan, ini juga membuktikan yang terakhir tadi. Jadi silakan nanti video pembelajarannya dari Bu Guru, materinya itu ditulis, videonya diulang-ulang sampai kalian paham, ya. Jadi untuk semester awal ini dan pertemuan pertama untuk matematika wajib, mohon semua siswa mengikuti dan membuka video pembelajarannya Bu Guru, jadi sampai paham. Jangan cuma nulis absen, resensi, habis itu keluar. Terus lagi untuk pembelajaran, karena kalian sudah kelas 11, sudah familiar dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Guru. Di dalam setiap pembelajaran kalian itu selain membuka link yang ada di Bu Guru, tonton video pembelajarannya sampai kalian paham. Jadi simak dan pahami. Kemudian jangan lupa diisi identitasnya, nama dan kelas sebagai bukti kalian mengikuti atau hadir di dalam pembelajarannya Bu Guru. Kemudian jangan lupa klik submit atau kirim nanti, ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru jelaskan terkait dengan notasi sigma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.